Hai semuanya, selamat datang di channel Bercerita. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah nyata yang kadang bikin nangis, kadang bikin mikir dua kali sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup. Pernah nggak sih kamu merasa kamu nikah sama pasanganmu tapi yang paling ngatur hidupmu justru mertuamu? Cerita kali ini tentang Sinta, seorang istri muda yang harus memilih antara mempertahankan pernikahannya atau membebaskan dirinya dari tekanan mertua yang terlalu ikut campur. Yuk kita mulai kisahnya. Namaku Sinta. Aku baru menikah 1 tahun dengan pria yang sangat aku cintai. Namanya Randy. Kami bertemu waktu kuliah dan setelah lulus, Randy langsung melamarku. Orangnya sabar, penyayang, dan pekerja keras. Dia selalu jadi orang pertama yang bikin aku merasa aman. Waktu kami masih pacaran, Randy gak pernah sekalipun bikin aku nangis karena sikapnya. Dia justru jadi sandaran saat aku lagi ribet dengan skripsi, saat aku ribut sama teman, bahkan saat keluargaku sendiri lagi ada masalah. Aku pikir, kalau aku menikah sama orang seperti Randy, hidupku akan bahagia. Aku gak pernah kepikiran bahwa bukan Randy yang akan jadi masalah, tapi ibunya sendiri. Sejak awal, sebenarnya aku sudah melihat tanda-tanda yang bikin hati ini gak tenang. Mama, ibunya Randy, terlalu antusias dengan semua urusan kami. Setiap kali kami diskusi tentang tema pernikahan, dia selalu menyela dan bilang, kayaknya yang ini lebih bagus, deh, atau jangan pakai warna itu, keluarga kita pantang. Padahal aku sama Randy sudah sepakat dengan tema sederhana yang kami suka. Undangan juga begitu. Setiap contoh yang aku kasih, pasti dikritik. Pernah aku lihat ekspresi Randy waktu ibunya mengoreksi undangan kami. Dia cuma senyum kecut. Dan waktu itu, aku menenangkan diri sendiri. Ini cuma karena dia pengen yang terbaik. Tapi semakin dekat hari pernikahan, semakin besar campur tangannya. Gaun pengantin yang sudah aku pilih pun diubah desainnya tanpa persetujuanku. Waktu aku protes, Mama bilang, "Kamu mau bikin malu keluarga ini dengan selera kayak gitu?" Aku kaget dan sakit hati, tapi aku diam. Karena aku pikir, nanti setelah menikah dan tinggal berdua sama Randy, semua akan lebih baik. Aku gak nyangka, itu semua baru awalnya saja. Begitu kami resmi menikah, rencana kami sebenarnya ingin langsung pindah dan ngontrak rumah kecil yang sudah kami incar. Tapi mendadak Mama minta kami tinggal dulu di rumahnya. Katanya supaya hemat dan dekat kalau butuh bantuan. Randy setuju, karena dia juga ingin menabung lebih lama sebelum keluar. Aku yang waktu itu lagi diliputi euforia pengantin baru, mengalah. Aku gak mau bikin keributan di awal pernikahan. Tapi keputusan itu ternyata jadi awal kehancuran kebahagiaan kami. Hidupku di rumah mertua seperti hidup dalam pengawasan. Apapun yang aku lakukan selalu salah. Bangun pagi 5 menit lebih lambat dari biasanya saja, pintu kamar sudah diketuk keras sambil teriak, "Istri orang kok pemalas?" Waktu masak, dia selalu berdiri di dapur. Matanya memperhatikan setiap gerakanku. Kalau masakan kurang asin, dia akan komentar keras di depan Randy. "Kamu ini gak bisa masak, gimana mau bikin suamimu betah?" Bahkan cara aku melipat baju, cara menyapu, cara menyimpan sendok di rak pun semuanya salah. Awalnya aku coba anggap itu sebagai bentuk perhatian. Tapi lama-lama, rasanya seperti teror. Randy, laki-laki yang dulu selalu membela aku, jadi serba salah. Kalau aku ngadu, dia cuma bilang, "Sabar ya, namanya juga mama." Dia keras, tapi hatinya baik. Kata-kata itu terus dia ulang sampai aku muak mendengarnya. Karena setiap hari, aku merasa bukan seperti istri, tapi seperti pembantu yang hidup di rumah majikan. Belum lagi, semua keputusan tentang rumah tangga kami harus lewat Mama. Dari apa yang aku pakai, berapa uang yang boleh aku pegang, sampai kapan aku boleh keluar rumah. Waktu aku tanya Randy soal rencana kerja yang sudah aku buat sebelum menikah, dia bilang Mama gak setuju kalau istrinya kerja. Katanya, perempuan itu lebih baik di rumah ngurus suami. Padahal sebelum nikah,
Randy yang selalu mendukungku bekerja dan berkarya. Aku mulai sadar, yang hidup bersama Randy bukan hanya aku dan dia. Ada ibunya yang seolah punya kendali penuh atas rumah tangga kami. Puncaknya terjadi waktu aku positif hamil. Aku bahagia, sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu langsung berubah jadi tekanan begitu mama tahu. Dia langsung bilang, mulai sekarang kamu jangan periksa di bidan yang kamu suka itu. Keluarga kita punya dokter sendiri. Katanya dengan nada yang gak bisa ditolak. Aku menatap Randy, berharap dia membela aku. Tapi dia hanya menunduk. Dan saat itu, aku merasa rumah tangga ini bukan lagi milik kami berdua, melainkan milik ibunya. Aku mulai takut. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anakku yang belum lahir. Aku takut, anakku nanti akan lahir di keluarga yang lebih mengutamakan kehendak neneknya daripada kebahagiaan orang tuanya. Waktu terus berjalan, dan aku makin merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap langkahku seperti diawasi. Kalau aku keluar kamar, Mama Randy selalu tanya, "Mau kemana?" Atau, "Kenapa gak masak dulu baru pergi?" Bahkan kalau aku mau mandi malam pun, dia bisa komentar, "Gak baik cewek hamil mandi malam-malam, nanti bayinya dingin." Seolah dia tahu semua hal tentang kehamilan dan rumah tangga. Padahal aku cuma butuh sedikit ruang, sedikit privasi. Aku coba ngomong baik-baik ke Randy. Aku bilang kalau aku butuh waktu untuk sendiri, pengen istirahat tanpa tekanan, dan pengen punya keputusan sendiri sebagai istri dan calon ibu. Tapi lagi-lagi, dia cuma senyum dan jawab pelan, "Sabar ya, nanti juga mama pelan-pelan ngerti." Tapi mama gak pernah ngerti. Dia malah tambah mendikte. Waktu aku bilang pengen beli buku panduan kehamilan, dia langsung ngomel, "Buat apa beli buku? Dulu saya ngelahirin 4 anak tanpa baca buku." Bahkan aku dilarang minum susu hamil tertentu. Katanya terlalu mahal dan gak penting. Aku mulai merasa sendirian. Bahkan untuk hal kecil seperti memilih lauk makan siang, aku harus nurut apa kata mama. Suatu hari aku masak sayur bening dan ayam goreng, tapi mama malah bilang, "Ih, makanan begini doang? Randy itu dari kecil gak suka sayur bening. Kamu gak tahu ya?" Padahal Randy sendiri makan habis tanpa protes. Tapi dia tetap diam di depan mamanya. Aku jadi curiga. Kenapa sih Randy gak pernah belain aku? Apa dia takut? Apa dia memang gak peduli? Puncaknya terjadi saat aku ngidam pengen makan bakso di warung langgananku dulu. Aku minta izin keluar sebentar. Dan mama langsung melotot. "Bakso itu kan gak bersih. Kamu hamil. Jangan makan sembarangan." Aku jelaskan pelan-pelan. Aku cuma pengen sekali aja. Toh aku juga jaga makan lainnya. Tapi tetap aja. Dia ngomel panjang lebar sampai Randy pulang kerja dan kami bertengkar untuk pertama kalinya sejak nikah. "Kenapa kamu gak belain aku sih?" tanyaku waktu itu. Suaraku mulai pecah. Randy hanya diam. Lalu dia bilang pelan, "Mama itu cuma khawatir." Bukan khawatir. Dia ngatur semua hal dalam hidup kita. Dan Randy bilang kalimat yang bikin aku benar-benar lelah. "Ya kamu sabar aja dulu. Toh kita masih tinggal di rumah dia." Saat itulah aku sadar. Rumah tangga kami memang belum berdiri sendiri. Semua masih di bawah bayang-bayang mama. Semua keputusan, dari makanan sampai kesehatan kehamilanku, harus lewat persetujuan mama. Aku merasa kayak boneka yang dipinjam sementara, tapi gak pernah benar-benar dianggap punya hak. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di kamar mandi, diam-diam, tanpa suara. Hanya air yang menetes di ubin dan air mata yang mengalir deras karena rasa lelah yang sudah tak tertampung. Hari-hari selanjutnya seperti siklus yang terus berulang. Aku bangun pagi dengan hati was-was, masak dengan perasaan takut salah, bicara pun harus hati-hati. Mama Randy selalu ada, selalu mengawasi, selalu punya komentar atas apapun yang aku lakukan. Rasanya, jadi istri bukan berarti aku bebas menata rumah tangga sendiri, karena rumah ini bukan rumahku. Suatu pagi, aku bangun agak siang karena semalaman sakit kepala. Tubuhku lemas, perut mual,
dan rasanya ingin tidur sedikit lebih lama. Tapi baru saja aku membuka mata, pintu kamar langsung diketuk keras. Udah jam 7 lebih. Istri gak boleh males. Bangun. Sarapan harus siap. Suara mama menggema dari balik pintu. Aku bangun pelan, mencoba berdiri sambil menahan mual. Tapi baru sampai dapur, mama sudah duduk di kursi makan sambil mengibas-ngibaskan kain di pangkuannya. Kamu pikir di sini hotel? Tidur seenaknya. Bangun tinggal makan, katanya sinis. Aku gak membalas. Aku tahu kalau aku menjawab, nanti malah jadi bahan baru buat dimarahi. Jadi aku cuma masak diam-diam. Tapi tanganku gemetar. Telur yang kupukul ke tepi wajan malah jatuh setengah di meja. Minyak panas menyiprat ke tanganku. Tapi aku tahan. Sakitnya belum seberapa dibanding perih di hati. Siangnya, aku duduk di teras. Randy pulang cepat hari itu. Katanya ingin menemaniku kontrol kandungan. Aku senang sekali. Ini pertama kalinya kami pergi kontrol bersama. Aku bahkan sudah siapkan buku catatan kecil buat tulis perkembangan bayiku. Tapi begitu Randy sampai di rumah, mama langsung nyambar. Kamu bawa istrimu ke bidan langganan mama aja. Gak usah ke tempat mahal-mahal. Dulu semua anak mama lahir sama Bu Bidan murni. Sehat semua kok. Aku sudah booking tempat di klinik dengan dokter kandungan, lengkap dengan USG dan catatan medis digital. Tapi Randy, seperti biasa, hanya memandangku sekilas, lalu mengangguk ke mamanya. Ya udah, kita ke Bu Murni aja, ya? Katanya pelan. Aku terdiam. Rasanya seperti dicoret dari keputusan. Aku pengen marah, tapi aku tahan. Dalam perjalanan ke rumah bidan itu, aku diam saja. Randy tahu aku kecewa, tapi dia tetap memaksakan senyum. "Ma, nanti aja ya. Kita bisa coba dua-duanya. Sekali-sekali ikut yang kamu mau, tapi besok-besok biar aku yang pilih," katanya sambil mengusap tanganku. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk percaya janji itu. Karena setiap besok-besok yang dijanjikan selalu berubah jadi, ikutin mama dulu aja. Yang bikin aku makin hancur adalah saat Bu Bidan murni yang sudah tua dan sangat tradisional bilang, "Kamu kelihatan stres. Nak, jangan suka mikir yang aneh-aneh. Ibu hamil itu harus nurut sama orang tua. Anak pertama jangan keras kepala." Aku cuma tersenyum kaku. Padahal dalam hati aku berteriak, aku bukan keras kepala. Aku cuma pengen dihargai sedikit. Dikasih ruang. Dikasih kepercayaan. Malam itu aku mulai menulis di buku harian. Aku tulis semua perasaan yang selama ini kutahan. Tentang rasa terkekang. Tentang mimpiku yang perlahan mati. Tentang cinta yang makin hari makin memudar karena terlalu banyak ditahan-tahan. Dan di halaman terakhir malam itu, aku tulis satu kalimat pendek. Jika rumah ini tetap begini, aku gak tahu bisa bertahan sampai kapan. Hari-hari setelah itu, makin berat rasanya aku tinggal di rumah mertuaku. Aku benar-benar merasa seperti tamu yang gak pernah disambut. Setiap langkahku diawasi, setiap kata-kataku bisa disalahkan, dan setiap keputusan yang aku ambil selalu dianggap tidak tepat. Aku jadi sering menangis diam-diam di kamar mandi. Kadang hanya karena masalah sepele, seperti saat aku masak tumis kangkung dan katanya rasanya hambar. Padahal aku masak sesuai seleraku dan Randy gak pernah komplain. Yang paling bikin aku kecewa adalah Randy. Suamiku itu berubah sejak kami tinggal bareng orang tuanya. Dulu, dia selalu ada di pihakku. Tapi sekarang, dia seolah lebih takut mengecewakan ibunya daripada menjaga perasaanku. Setiap kali aku cerita, dia hanya bilang, "Udahlah, jangan dibesar-besarin. Mama emang gitu orangnya. Kamu harus bisa ngimbangin." Tapi aku capek. Capek harus selalu mengalah. Capek harus pura-pura kuat. Sampai akhirnya, suatu malam, aku memberanikan diri ngomong serius ke Randy. Waktu itu kami baru selesai makan malam, dan aku sudah gak tahan lagi. Aku duduk di sebelahnya dan dengan pelan aku bilang, "Ren, aku gak kuat lagi tinggal di sini. Aku capek harus selalu dijaga tutur kata.
dijaga sikap. Aku gak merasa jadi istri di rumah ini. Aku cuma kayak tamu yang salah terus. Randy awalnya terdiam. Lama banget dia gak jawab. Cuma mainin sendoknya. Lalu dia bilang, "Aku ngerti kok perasaan kamu. Tapi aku juga gak bisa ninggalin mama. Apalagi papa udah gak ada. Dia cuma punya aku. Aku bisa ngerti. Aku bisa paham betapa pentingnya keluarga buat Randy. Tapi bukankah istri juga keluarga?" Akhirnya aku bilang, "Aku gak minta kamu milih. Aku cuma pengen kita mulai hidup mandiri. Kita kan udah ada tabungan. Ayo kita kontrak rumah kecil. Gak usah mewah. Yang penting kita bisa hidup berdua. Belajar jadi suami istri tanpa tekanan." Randy diam lagi. Tapi kali ini aku lihat dia lebih berpikir serius. "Mama pasti marah," katanya pelan. "Aku tahu. Tapi lebih baik kita mulai hidup kita sendiri dari sekarang. Sebelum pernikahan ini benar-benar hancur." Aku bilang kalimat itu sambil menahan air mata. Aku gak mau pernikahan ini rusak. Tapi aku juga gak bisa terus hidup seperti ini. Aku menikah dengan Randy, bukan dengan seluruh aturan keluarganya. Aku mau jadi istri yang bahagia, bukan istri yang setiap hari harus pura-pura kuat. Dan malam itu, aku tidak tahu keputusan apa yang akan diambil Randy. Tapi untuk pertama kalinya, aku bicara jujur tanpa menyembunyikan luka. Karena kadang, cinta saja gak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Harus ada keberanian, harus ada keputusan. Dan aku sudah memulainya. Setelah aku keguguran, suasana rumah makin dingin. Aku lebih banyak diam, bahkan mulai menghindari ruang tengah tempat mama biasa duduk sambil nonton sinetron. Aku gak kuat lagi dengar komentarnya yang menyakitkan, seolah semua ini salahku karena bandel gak mau nurut. Randy, dia juga mulai berubah. Bukan jadi jahat, tapi makin pasif. Seakan semua hal yang menyangkut rumah tangga kami bukan tanggung jawabnya lagi. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Alasannya kerja lembur. Tapi aku tahu dia cuma gak mau ribet dengar dua perempuan bertengkar di rumah. Aku dan mamanya. Pernah suatu malam, aku coba bicara serius. "Ren, aku ngerasa sendirian. Aku ngerasa rumah tangga kita gak punya arah." Dia menatapku. Matanya capek. "Kamu gak sendirian, Sin. Aku di sini. Tapi kamu gak pernah belain aku." "Itu mama, Sin. Aku gak bisa nyakitin hati mama. Aku hanya bisa menahan tangis. Aku bukan ingin dia durhaka. Aku cuma ingin dia bersikap sebagai suami yang tahu kapan harus pasang badan buat istri. Tapi mungkin harapanku terlalu tinggi." Pagi harinya, mama masuk kamar bawa sepiring bubur ayam. "Ini, makan dulu. Kamu masih kelihatan lemes," katanya datar. Aku menatap bubur itu. Baunya enak, hangat, tapi hatiku terasa beku. Aku ucapkan pelan, "Terima kasih, Ma." Dia duduk di kursi pojok kamar, lalu mulai bicara. "Ma tahu kamu sedih. Tapi kamu juga harus belajar jadi istri yang bisa terima nasihat. Jangan keras kepala. Kamu kan tahu, semua yang Ma bilang itu demi kebaikan kamu juga." Aku diam. Kalau dulu aku akan menjawab. Tapi sekarang, aku udah terlalu capek. Sejak saat itu, aku mulai benar-benar menjaga jarak. Aku masak, bersih-bersih, tapi tanpa kata-kata. Aku jalani peran sebagai menantu seperti robot. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk terus melawan. Sampai suatu malam, aku mendengar percakapan yang bikin dadaku sesak. Waktu itu aku baru keluar dari kamar mandi dan hendak ke dapur. Tapi langkahku tertahan. Di ruang tamu, mama sedang bicara di telepon. Iya, aku juga bingung. Si Sinta ini terlalu manja. Gak ngerti adat. Keluarganya juga begitu. Makanya dulu aku sebenarnya pengen Randy nikah sama anaknya Buati. Aku langsung menahan napas. Air mataku jatuh pelan tanpa bisa ditahan. Jadi dari awal, aku memang gak pernah diterima sepenuhnya.
Bahkan sampai aku keguguran pun, mereka masih menganggap aku bukan pilihan terbaik untuk anaknya. Malam itu, aku tidur dengan dada sesak. Aku sadar, hatiku sudah terlalu remuk. Dan parahnya lagi, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah rumah tangga ini masih pantas untuk aku perjuangkan? Setelah percakapan panjang malam itu, aku dan Randy memutuskan satu hal. Kami harus pindah. Kami nggak bisa terus tinggal di rumah mama kalau ingin rumah tangga kami tetap utuh. Aku tahu keputusan ini berat. Apalagi untuk Randy yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai, bakti pada orang tua. Tapi dia juga mulai sadar, kalau rumah tangga itu nggak akan pernah bisa bahagia kalau terus dikendalikan orang lain, meskipun itu ibunya sendiri. Akhirnya, kami mencari kontrakan kecil di pinggiran kota. Nggak besar, tapi cukup untuk 2 orang dan satu harapan baru di dalam perutku. Kami membereskan barang diam-diam, dan baru bicara pada mama pagi sebelum kami pergi. Reaksinya, seperti yang kuduga, dia menangis. "Ma," bilang aku istri durhaka, perempuan yang memisahkan anak dari ibunya. Tapi Randy, untuk pertama kalinya, berdiri di sampingku dengan tegas. Dia bilang, "Mama, kami bukan pergi karena benci, tapi karena kami mau belajar berdiri sendiri. Biar kami yang atur hidup kami. Mama sudah cukup banyak berkorban buat Randy sejak kecil. Sekarang izinkan Randy mengurus keluargaku sendiri." Mama nggak menjawab, hanya masuk kamar dan mengurung diri. Sakit rasanya pergi dalam keadaan seperti itu, tapi aku tahu ini yang terbaik. Minggu-minggu pertama tinggal di rumah kontrakan, rasanya seperti bernapas lagi. Aku bisa masak sesukaku, bangun lebih santai tanpa suara ketukan pintu keras, dan bicara dengan suamiku tanpa tekanan. Kami belajar jadi pasangan baru dari nol lagi. Kadang ribut, kadang bingung, tapi semuanya kami hadapi berdua. Benar-benar berdua. Saat usia kandunganku menginjak 7 bulan, Mama tiba-tiba datang. Aku sempat takut akan terjadi keributan, tapi ternyata dia datang dengan senyum yang aneh, canggung, membawa sepiring kue bolu kesukaanku. Duduk pelan-pelan di ruang tamu, lalu berkata, "Mama cuma mau lihat, kamu baik-baik aja atau enggak." Dan aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Mungkin Mama nggak akan pernah berubah sepenuhnya, tapi setidaknya dia mencoba. Sejak saat itu, perlahan-lahan hubungan kami membaik. Dia masih kadang suka mengomentari ini itu, tapi sekarang kami sudah belajar batas. Ada ruang kami sebagai keluarga kecil, dan ada ruang untuk dia sebagai orang tua. Aku sadar, dalam rumah tangga, bukan cuma soal cinta antara 2 orang, tapi juga tentang bagaimana kami menghadapi dunia luar, termasuk keluarga sendiri, tanpa saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya, rumah itu bukan tempat fisik saja, tapi tempat di mana kita bisa merasa aman, dihargai, dan tetap jadi diri sendiri. Dan aku bersyukur, Randy akhirnya memilih jadi suami, bukan hanya anak Mama.